Ada manusia yang mencari kepuasan, ada pula manusia yang mencari kebahagiaan. Kalau kita mendapati manusia mencari kepuasan, tentunya kita paham mencari kepuasan itu bisa didapatkan dari apa saja. Baik dalam konteks yang positif ataupun negatif, orang bisa mendapatkan kepuasan. Dan biasanya sesuatu yang sifatnya kepuasan itu identik dengan segala macam syahwat, karena syahwat itu bisa memuaskan secara instan, walaupun tidak pernah long lasting karena dia tidak pernah bertahan lama. Dia memberikan sensasi kepuasan. Tetapi kepuasan itu memang sejatinya bukan kebahagiaan, karena memang pasangan hati itu bukan pada kepuasan, tetapi pasangan hati adalah pada kebahagiaan. Puas itu equal dengan syahwat, adapun bahagia itu sejajar dengan hati manusia. Makanya kalau ada kita menjumpai banyak orang yang mereka melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, mengumbar aurat, minum alkohol, mereka mungkin puas. Tapi kepuasan itu hanyalah sebatas pada wajahnya. Tetapi dia tidak bisa menepis dan tidak bisa menampik bahwasanya di dalam hatinya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang dia sangat butuhkan. Dan yang dibutuhkan hati itu bukan kepuasan. Yang membutuhkan kepuasan itu syahwat. Hati itu tidak membutuhkan kepuasan, tetapi hati itu membutuhkan kebahagiaan. Ada kelompok yang kedua itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tentunya sangat bertolak belakang dengan kepuasan. Kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dan tidak bisa kita dapatkan kecuali adalah datang dari Allah. Karena yang menggenggam hati kita itu adalah Allah. Dan tempatnya kebahagiaan itu ada pada hati manusia. Sebagaimana yang Allah sampaikan pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu. Berarti kebahagiaan itu ada di dalam hati, dan sesungguhnya yang mampu melapangkan, menyempitkan hati itu adalah semata-mata Allah. Bahagia itu tentunya tidak bisa didapatkan dari cara yang haram ataupun metode yang dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya kebahagiaan itu sifatnya instan, harus dilewati dengan proses yang harus dijalani oleh setiap manusia sampai betul-betul dia hatinya dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah yang menurunkan kebahagiaan, bukan kita yang menemukan kebahagiaan. Karena pada dasarnya kalau kita koreksi, bukan manusia yang mencari bahagia, tetapi manusia yang mendapatkan pertolongan dengan kebahagiaan yang Allah turunkan kepada hatinya. Allah lapangkan hatinya. Kalau Allah sudah melapangkan hati, maka masalah ketika lebih kecil daripada hatinya dan kelapangan jiwanya, maka dia tetap akan tersenyum bahagia walaupun masalah datang bertubi-tubi. Bukan masalah yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika hati kita lebih kecil. Ketika hati kita lebih kecil daripada masalah-masalah yang kita jumpai selaku pelakon dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, itulah kebahagiaan. Kita juga belajar bahwasanya bahagia itu bukan sesuatu yang sifatnya utopis, bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Sesungguhnya kita melihat kisah-kisah nyata yang banyak bertebaran dalam kehidupan di sekitar kita, ataupun dari kehidupan para ulama orang soleh terdahulu, bagaimana mencerminkan bahwasanya sifat bahagia itu ada, bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Kalau kepuasan itu ada, dan sering kita jumpai orang memakai narkoba puas, orang yang minum alkohol puas, orang yang berzina dengan perempuan yang dia incar dia puas, maka kebahagiaan itu ada. Dan sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada kehidupan, di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu selama kita mengerti jalannya, membaca petanya, maka kita akan sampai kepada kebahagiaan yang menjadi keinginan setiap hamba yang beriman, ketika indikator kebahagiaan itu sebagaimana Allah firmankan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu. Ketika kita sudah membahas tentang muqaddimah pada pembahasan yang pertama, sekarang kita mulai mengkerucut. Sekarang jalan-jalan untuk meraih kebahagiaan pada kehidupan dalam konteks yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan di dalam hadis itu apa saja. Poin yang perlu kita perhatikan supaya masing-masing kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Karena siapapun yang tidak merasakan kebahagiaan pada hidupnya sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah, sulit rasanya dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam konteks yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah.
Ini sesuai dengan penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Ya, inna fid dunya jannatun man lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhulha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak memasuki surga pada konteks kehidupan di dunia, maka dia tidak mungkin mendapatkan surga dalam kehidupan di akhirat. Maka beliau menyampaikan ada surga di dunia. Berarti kalau berdasarkan apa yang dijabarkan, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, berarti surga di dunia itu ada, kebahagiaan itu ada. Dan kita harus tahu apa saja perkara-perkara yang bisa membentuk arti kebahagiaan supaya kita mampu untuk mengecap nikmatnya pada sisa kehidupan kita ketika kita mengikuti apa yang Allah inginkan, supaya kita tidak bingung referensi dan kita tidak perlu bingung untuk membaca referensi sana, referensi sini untuk mencari bahagia. Kalau kita sudah tahu bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika kita ingin tersenyum bahagia pada sisa kehidupan kita. Kita tidak usah perlu membaca Chicken Soup for Soul. Kita tidak perlu membaca buku-buku yang bisa menghindarkan kita dari mental illness dan berbagai macam fenomena yang hari ini sudah mulai mengkhawatirkan tentang penyakit-penyakit psikologi, penyakit-penyakit psikis dan mental. Maka sebenarnya kalau kita semuanya kembalikan kepada aturan Kitabullah dan Sunnah, aturan Kitabullah dan Sunnah itu tidak hanya mengajarkan sholat, tidak hanya mengajarkan puasa, tapi mengajarkan bagaimana konsep hidup yang utuh supaya kita meraih kebahagiaan pada kehidupan sisa umur kita. Sekarang mari kita bahas. Yang pertama, kebahagiaan itu akan kita temukan ketika kita mentaati apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan apa yang Allah larang pada kehidupan kita, sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat An-Nahl 97. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal shalih dalam kondisi dia beriman kepada apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah kabarkan, maka kami akan memberikan kepadanya sebuah kehidupan hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Disinilah kita akhirnya mengetahui sebagaimana penjelasan para ulama ketika mereka memberikan tafsir pada surat An-Nahl 97. Kalau kita gabung di antara ahli tafsir para mufassirin, maka benang merah di antara perkataan hayatun thayyibah yang Allah firmankan pada surat An-Nahl 97 itu adalah, kalau ingin bahagia itu simpel dan sederhana. Ikuti apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Di sini aja, ini yang paling sederhana. Jadi kalau ada manusia pada kehidupan ini, dia tahu bahwasanya dia beribadah kepada Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Dia tahu bahwasanya Allah ketika menciptakan dia bukan hanya Allah sediakan air, bukan hanya Allah sediakan makanan, bukan hanya Allah sediakan buah-buahan, bukan hanya Allah sediakan sandang, papan, dan pangan untuknya selaku manusia ketika Allah sudah menciptakan, tapi dia mengimani dan dia mengetahui bahwasanya Allah pun memberikan kepadanya, petunjuk, sebuah syariat yang apabila dia mengikuti syariat ini, dia mengikuti jalan ini, maka dia akan sampai kepada ujung dan puncak rasa kebahagiaan ketika dia bertransaksi kepada Allah, berdagang kepada Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini konsep kehidupan orang yang beriman. Man amila saliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman dari laki-laki dan perempuan untuk beramal soleh. Amal soleh itu kan secara sederhana cakupannya dua. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Kamu beriman, kamu meyakini bahwasanya ini pasti akan mendatangkan kebaikan akhirat. Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang singkat. Dan ini merupakan hal paling basic pada perjalanan kehidupan kita. Tidaklah sebuah larangan ketika diterjang dan tidaklah setiap perintah ketika ditinggalkan, kecuali pasti akan menimbulkan keresahan dan pasti akan menimbulkan kegelisahan. Itu pasti kita akan jumpai. Kita ambil contoh yang paling basic dan paling banyak.
Seorang perempuan atau seorang laki-laki yang terikat kepada sebuah pernikahan, lalu mereka mengadakan perselingkuhan. Pasti yang muncul adalah kegelisahan. Pasti yang muncul adalah keresahan. Baik kegelisahan untuk diketahui oleh pasangan sahnya, ataupun kegelisahan dia untuk bertemu pada yang haram walaupun dia sudah mendapatkan yang halal. Walaupun mungkin dia bahagia, walaupun dia tampaknya senyum, tertawa bersama dengan pasangan selingkuhannya, di dalam hati yang kecilnya dia merasa tidak tentram dan merasa tidak nyaman. Karena dia meninggalkan salah satu yang dibenci, karena itu meninggalkan salah satu perintah untuk tetap menikmati pemberian yang halal yang Allah berikan kepada dia. Menimbulkan kegelisahan. Kita juga pernah mendapati sebuah kisah nyata, Ibu. Bagaimana saya mendapati salah satu jamaah yang semoga Allah rahmati beliau dan Allah berkahi beliau. Ada salah satu jamaah yang beliau dalam kondisi sudah menyelesaikan hutang-hutangnya. Sebenarnya dia bisa hidup tenang, tidurnya pun nyenyak. Sampai akhirnya pihak yang selalu berinteraksi dengan beliau dalam masalah finansial menawarkan kembali kepadanya hutang dengan sebuah tawaran bahwasanya pengembaliannya sangat lunak dibandingkan hutang-hutang sebelumnya, karena track record dia di dalam mengembalikan hutang itu baik. Tentunya di dalamnya ada riba. Maka akhirnya beliau ini pun sudah ngaji, beliau sudah ikut taklim. Dia pun sudah tahu bahwasanya riba itu merupakan sebuah perkara besar yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi terkadang begitulah perjalanan manusia, terkadang akan mempertemukan dengan godaan-godaan yang dia sulit untuk menahan diri dari godaan itu. Akhirnya kembali dia ambil utang yang ada di dalamnya riba, lalu dia bangun beberapa bisnis-bisnis baru di luar bisnis yang dia pegang, yang paling dia pegang, yaitu satu bisnis. Akhirnya bisnis yang dia jalani yang baru, dia buka cabang ini, dia buka program ini, dia buka bisnis ini, dan yang terjadi qadarullah ma yasha, semua bisnis baru yang dia kembangkan gagal total. Cara untuk mengatasi kegagalan bisnisnya yang baru dia rintis, maka dia memakai bisnis utama untuk mengganti bisnis-bisnis yang gagal menjadi subsidi silang. Ternyata tidak bisa bertahan lama pun ambruk. Dalam waktu yang sekejap, ketenangan yang dia dapatkan ketika dia sudah tidak punya utang berubah menjadi sebuah kegelisahan, berubah menjadi keresahan panjang. Jadilah apa yang terjadi ketika beliau akhirnya terlilit utang dan akhirnya bisnisnya ambruk dan mengakibatkan keluarganya pun menjadi bermasalah. Contoh-contoh ini sudah menjadi sebuah obat terapi untuk kita. Tidaklah seseorang itu menerjang apa yang Allah haramkan lalu meninggalkan apa yang Allah perintahkan, kecuali selalu berakhir dengan sesuatu yang pasti dia sesali. Pasti akan dia sesali. Karena Allah ketika meletakkan syariat itu bukan untuk memenjarakan kita. Allah itu meletakkan sebuah syariat yang di dalamnya ada petunjuk supaya memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Tapi yang jelas, semua yang Allah berikan itu di dalam syariat, semua yang Allah berikan di dalam syariat itu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita harus pahami. Dan ini yang juga harus kita mengerti. Setiap kegelisahan itu selalu bermula dari sebuah dosa yang dikerjakan. Semua kekecewaan itu selalu bermula dari kemaksiatan yang dikerjakan. Dan tidaklah sebuah kehidupan yang berantakan kecuali karena perintah yang ditinggalkan. Dan ini menjadi shock terapi untuk kita. Dari kehidupan orang-orang di sekitar kita dengan berbagai macam fenomena, fakta, kisah-kisah nyata yang sering kita jumpai pada kehidupan mereka, maka disitulah kita harus memberi pelajaran penting pada kehidupan kita. Rel kita itu sederhana pada kehidupan. Rel kehidupan kita, apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Sesederhana itu kita memandang kehidupan kita. Maka itu yang menjadi sebuah perhatian besar. Ada sebuah kisah lagi yang patut untuk menjadi shock terapi kita kembali. Untuk menegaskan poin yang pertama.
ada seorang bapak-bapak berzina. Nah, untuk billahi min dzalik, dia berzina. Padahal dia memiliki putri-putri yang tentunya seorang bapak cinta kepada putrinya bisa jadi lebih besar daripada cinta dia kepada istrinya. Dia berzina, meremehkan urusan berzinanya dia. Karena ketidakpuasan dia bersama dengan istrinya yang halal. Seiring waktu terjadilah apa yang mengagetkan beliau ketika anaknya pun dizinai sama laki-laki lain sebagaimana dia pun berzina dengan wanita lain. Menyesal, tumpah air mata, kecewa, geram, marah, campur aduk jadi satu. Tapi di satu sisi ketika dia merasa kehidupannya dilecehkan sama orang, ketika anak putrinya dizinai sama orang, barulah dia tersadar bahwasanya dia pun melakukan itu beberapa waktu sebelumnya dengan perempuan-perempuan yang dia zinai. Selalu begitu saja. Makanya betul ketika di dalam firman Allah yang lain di dalam surat Al-Isra Allah menyampaikan fa'in ahsantum ahsantum li'anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu pada dasarnya kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Karena itulah yang sejatinya kita akan mendapatkan rasa bahagia. Makanya ibu-ibu pernah mendengar nggak kisah-kisah nyata bagaimana saya pernah menjumpai salah satu pemain terkenal, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu pernah dikisahkan dalam satu tayangan yang saya lihat di satu platform YouTube. Dia pernah mencari seorang wanita yang dia ingin memberikan hadiah istimewa kepada wanita itu. Telisik demi telisik. Ketika dicari tahu, kenapa Cristiano Ronaldo ingin mencari wanita ini? Karena wanita ini, ketika Cristiano Ronaldo waktu kecil, Cristiano Ronaldo ini pernah diberi roti sama perempuan tersebut ketika beliau atau ketika Cristiano Ronaldo dalam kondisi sangat lapar, tapi tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Perempuan ini membelikan roti dengan roti yang enak, roti yang banyak, lalu akhirnya kebaikan itu dikenang sama Cristiano Ronaldo. Dan dia berusaha mencari perempuan itu untuk memberikan hadiah. Circle Cristiano Ronaldo dengan apa yang dia lakukan ketika sudah terkenal, dari kebaikan seseorang ketika memberi roti, ini menjadi sebuah penjelasan bahwasanya betul apa yang difirmankan oleh Allah, fa'in ahsantum ahsantum li'anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu ya sebenarnya perbuatan baik itu kembali kepada dirimu sendiri. Ada kisah nyata lagi, kalau Cristiano Ronaldo dari orang yang tidak beriman, kita ambil contoh orang yang beriman. Ini kisah nyata. Ada seseorang bapak, ketika dia sudah meninggal dunia, keluarganya itu tidak tahu bahwasanya setelah bapaknya atau bapaknya, suaminya meninggal dunia, maka ternyata banyak orang yang datang yang mereka tidak pernah kenal. Loh siapa dia? Loh siapa dia? Loh siapa dia? Bukan orang di circle kantor bapaknya, bukan orang di komplek, bukan teman SMP dan teman SMA-nya. Tapi jumlahnya tidak sedikit, datang satu, hari berikutnya datang satu. Sampai penjaga kuburan itu bingung. Ini keluarganya banyak benar. Ketika keluarga dari sang bapak itu beberapa hari kemudian takziah kembali, maka penjaga kuburan berkata, kuburan bapak itu banyak yang datang, Bu. Hampir tiap hari itu selalu aja orang yang datang. Beneran kan pihak dari keluarga sang bapak. Siapa itu? Mereka penasaran, sembari mereka ingin mencari tahu siapakah orang-orang misterius yang datang hampir setiap hari silih berganti takziah ke kuburan bapak mereka. Dan ternyata ketika akhirnya ditakdirkan pihak keluarga bertemu dengan salah satu orang yang takziah kepada keluarga itu, begitu kagetnya mereka ketika bertanya, "Bapak ini siapa?" gitu. "Saya anggap beliau ini adalah bapak saya." "Loh, bapak ini siapa?" "Saya
tolong oleh seseorang dari tabrakan lari, kemudian seiring dengan waktu sudah bertahun-tahun, anjing itu masih mengenali orang yang pernah menyelamatkan dia, padahal dia anjing. Saya pernah menjumpai ada singa yang dirawat dari kecil oleh seseorang, oleh pawangnya singa. Dari kecil dia memang dirawat, diambil dari ibunya mati, dirawat gitu. Sampai singa itu besar dikembalikan ke hutan di Afrika. Dan setelah beberapa tahun tidak berjumpa, maka sang pawang rindu kepada singa yang pernah dia rawat ketika kecil. Ketika datang, singa itu melihat dari kejauhan, lari sekencang-kencangnya, bukan untuk menerkam, tapi seakan-akan memeluk selayaknya manusia. Lalu dia menjilat tubuh pawang yang dia anggap adalah berjasa dalam hidupnya. Kisah-kisah ini, Ibu, saya sampaikan kepada seluruh para santri dan kepada seluruh para santriwati. Saya sampaikan kisah ini supaya menjadi perhatian besar kita bahwasanya kebaikan itu tidak ada yang rugi. Jadi jangan pernah menyesal melakukan kebaikan, karena kebaikan mendapatkan puncak rasa kepuasan yang ternyata puncak kepuasan itu bagaikan istana pasir, tampak megah, tetapi ketika ditunjuk maka dia rusak. Itu istana pasir. Istana pasir kan lemah. Rasa kepuasan itu bisa membuat orang tampak besar, tampak jumawa. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Ya, berapa banyak orang yang ketika di pub, diskotik, dia ketawa-ketawa, ngakak dia. Tapi ketika pulang meletakkan jamnya, melepaskan kacamatanya, ngalir air matanya. Padahal ketika di pub atau ketika di diskotik ataupun coffee shop yang tadi dia datangi, dia merasakan aura kepuasan yang luar biasa. Kenapa? Hati itu merupakan organ tubuh yang tidak bisa dibohongi. Mungkin dia bisa berbohong untuk orang lain, tapi dia tidak bisa berbohong untuk empunya, untuk pemilik hati itu. Makanya disitulah kita akhirnya mengerti. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kamu ingin mendapatkan hayatan thayyibah, kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan yang baik, ya syaratnya dua, beramal sholih, lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, kemudian kamu believe, kamu yakin itu. Kamu harus yakin sama Allah. Kamu yakin sama Allah bahwasanya kamu ketika meninggalkan yang haram, melakukan yang diperintahkan itu betul-betul akan memberikan hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Dan itulah sejatinya yang terjadi. Jangan sampai kita mendapatkan berbagai macam problematika, masalah yang terus datang bertubi-tubi pada kehidupan kita. Bukan karena Allah pelit memberikan rasa bahagia pada hati kita, tapi kita yang menjauh dari Allah ketika Allah memberikan anak tangganya, tetapi anak tangga itu tidak kita pilih, tetapi justru kita memilih jalan ke bawah menuju kepada jurang dibandingkan anak tangga menuju kepada puncak bahagia yang dijanjikan oleh Allah. InsyaAllah. Semoga Allah cukupkan hati kita, jiwa kita, kehidupan kita pada yang halal, dan Allah jadikan hambar dan tawar serta muak pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Amin insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting untuk kita miliki adalah, yang kedua, cara kebahagiaan itu adalah ketika kita selalu berbaik sangka kepada Allah dalam setiap irisan takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ini merupakan salah satu di antara hal penting. Siapapun orang yang ingin untuk mencari kebahagiaan sesuai dengan konsep yang dibangun secara indah dan cantik oleh Al-Quran, maka hendaklah dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Siapapun yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia telah mendapatkan perniagaan yang paling beruntung. Mari kita telisik. Dan mari kita telusuri bagaimana referensi pada poin yang kedua ini. Pada poin yang kedua ini, kita menjumpai dan kita mendapati Rasulullah SAW itu menyampaikan sebuah hadis yang bisa terkategori final message. Hadis ini disampaikan Nabi beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. Beliau menyampaikan di dalam hadis ini
La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah. Artinya, kematian dengan simbol gundukan tanah yang kita jumpai pada area kuburan, ketika manusia dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah itu mengatakan, kalau kamu sudah mendekati pintu barzahmu, jangan sekali-kali kamu memasuki pintu kematianmu kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah. Berarti secara implisit Nabi menyampaikan kehidupan barzah dan kehidupan akhirat itu baik selama kamu senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah. Dalam setiap irisan, baik dalam setiap irisan dan ketetapan takdir yang telah tertakar pada kehidupan. Ya. Kehidupan barzakh. Ini diperkuat dengan perkataan yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Siapapun yang mati dalam kondisi dan posisi hatinya berhusnudzon kepada Allah, siapapun yang berhusnudzon kepada Allah, matinya dalam kondisi mati yang diridhai oleh Allah. Matinya pada kondisi yang diridhai oleh Allah. Kalau dia dalam kondisi mati, dalam kondisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dulu referensinya. Kalaulah kehidupan akhirat yang berat saja dengan pertanggungjawaban itu bisa menjadi baik, ibarat kata bisa menjadi cerah dengan kita berbaik sangka kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita dan berbaik sangka kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia pada kehidupan mengatur hambanya. Maka apalagi kita di dalam kehidupan. Artinya kita berbaik sangka kepada namanya Allah, berbaik sangka kepada sifat-sifat Allah yang sempurna, dan berbaik sangka kepada apapun yang menimpa dalam kehidupan kita. Kita berbaik sangka bahwasanya Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya yang sempurna, yang tidak ada aib dan tidak ada celah pada apa yang Allah miliki, maka apa yang sempurna tidak pernah mengeluarkan produk kecuali produk yang sempurna. Kalau mesin tidak sempurna, wajar kalau mengeluarkan produk yang cacat. Makanya kenapa di sebuah perusahaan, kantor, di sebuah pabrik, ada yang dinamakan QC, Quality Control. Karena mesin-mesin produksi yang final, maka dipastikan bahwasanya tidak ada cacat. Tapi bagaimanapun dibuatnya satu mesin, semua sepakat. Yang membuat mesin pun sepakat bahwasanya mesin itu tetaplah mesin yang terkadang rusak, terkadang tidak optimal, dan terkadang salah prosedur di dalam mengoperasikan. Sehingga fungsinya quality control itu ngecek mana barang yang harus disortir dan tidak masuk kepada market, supaya tidak merusak nama kualitas dari brand perusahaan itu. Tapi kan beda dengan Allah. Allah itu sempurna. Tidak ada cacatnya Allah, tidak ada celahnya Allah. Kalau Allah itu begitu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada pula celah, tidak ada cacat, tidak ada celah pada diri dan sifatnya Allah, maka tidak ada sesuatu yang gagal dan tidak ada sesuatu yang aib pada sesuatu yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu disandarkan kepada yang tidak sempurna. Saya ketika taklim, dakwah saya tidak sempurna. Ya memang, karena memang saya manusia biasa. Tapi Allah itu tidak disandarkan ketidaksempurnaan. Tetapi Allah itu tidak mungkin mengeluarkan sesuatu yang tidak sempurna. Karena Allah sempurna. Yang sempurna mengeluarkan yang sempurna. Yang tidak sempurna mengeluarkan yang tidak sempurna. Dan sesungguhnya ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Jalan kebahagiaan itu adalah selalu berpikir positif. Dengan apapun yang terjadi pada kehidupan kita dan apapun yang menanti pada kehidupan kita di hari esok. Ataupun yang menanti kita di hari mendatang. Selalu berprasangka yang baik. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa berat sekalipun, maka tetaplah berprasangka yang baik. Karena sesuatu yang sulit selalu disertai dengan dua kemudahan. Dan tidaklah Allah ketika menutup satu pintu, kecuali akan dibuka dua pintu. Menjadi pengganti dari satu pintu yang ditutup oleh Allah. Dan kita ketika menunggu dengan ridho, pada setiap ruang yang Allah berikan takdirnya, maka Allah memberikan ruang yang indah lebih daripada ruang kita sebelumnya ketika kita berbaik sangka kepada Allah. Mari kita mencontoh Rasulullah. Bagaimana hadiah yang Allah berikan kepada Nabi
ketika Nabi selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Ini contoh nyata dalam sirah. Nabi ketika terusir dari Makkah setelah beliau berdakwah selama 13 tahun. Dan tentunya sepanjang hidupnya Nabi selama 53 tahun beliau itu adalah orang Mekah asli. Lahir dari kabilah Quraisy, salah satu kabilah terpandang di kota Mekah. Selama 53 tahun hidupnya. Dakwahnya dari umur 40 sampai 53 beliau berada di Mekah. Bisa kita membayangkan harus terusir dari negeri sendiri. Itu kan sesuatu yang berat. Terusir dari negeri sendiri. Lalu beliau melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Yatsrib. Bukan perjalanan yang aman, tenang, tanpa diganggu, dan tanpa dibuntutin. Tapi perjalanan Nabi ke Mekah menuju ke Yatsrib yang berubah menjadi nama Madinah. Itu perjalanan yang menakutkan, menegangkan, bersembunyi dengan berbagai macam strategi yang dilakukan sampai betul-betul Nabi bisa sampai di kota Yatsrib. Allah merahasiakan nama Madinah, Allah merahasiakan nama Yatsrib bagi Rasulullah. Ya, karena Rasulullah beberapa waktu sebelum datangnya perintah untuk hijrah, Nabi pun belum tahu mana kota yang akan memberikan perlindungan dan pengganti atas kota Mekah. Tapi Masya Allah, Allah merahasiakan Madinah untuk Nabi Muhammad tanpa disadari bahwasanya Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan kota Yatsrib dan kota Madinah, di mana kota Yatsrib dan kota Madinah menjadi titik tolak baliknya Rasulullah dengan kekuatan yang besar, kembali ke kota Mekah dengan penuh kewibawaan dan penuh kesatria tanpa diganggu, dan itu menjadi cikal bakal tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Dimulai dari sebuah kota penolong yang disebut dengan kota Madinah, di mana para penduduknya disebut dengan Ansor, para penolong. Terkadang kita hari ini, kalau kita sedang menjumpai berbagai macam masalah, mungkin kita sedang berada di fase Mekahnya Nabi. Ini kalau ibarat dengan bahasa-bahasa puitis. Kalau engkau sedang ada masalah, berarti mungkin engkau sedang berada di fase Mekah. Dan fase Madinah sebentar lagi akan datang. Ya. Maka itulah yang menjadikan kita harus senantiasa memiliki baik sangka kepada setiap apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Karena hidup pasti akan memperjumpakan kita dengan berbagai macam kesulitan dan berbagai macam ujian yang membuat kita shock ataupun membuat kita kaget. Tapi ketika itu kaget, hati harus dikondisikan, berbaik sangka. Walaupun itu mengagetkan. Di balik perkara ini ada sebuah kebaikan besar yang kita akan jumpai dan akan kita peroleh. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mengerti. Maka itu yang harus senantiasa disampaikan. Makanya betul kata tadi kan saya menyampaikan. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah. Kalau urusan akhirat saja bisa menjadi cerah. Ketika kita senantiasa berbaik sangka sebelum berjumpa dengan Allah melalui sebuah pintu yang bernama pintu kematian, lalu kita berbaik sangka, maka akan menjadi cerah kehidupan akhirat kita dengan baik sangka yang kita miliki menjadi modal, apalagi ketika pada kehidupan ini kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Overthinking dan sederet penyakit yang berkaitan tentang itu, kalau dibedah, salah satunya adalah karena kita ini terbebani dengan berbagai macam perkara-perkara yang sejatinya akan ringan untuk kita selama kita berbaik sangka bahwasanya kita diatur oleh zat yang betul-betul mencintai kita lebih besar daripada siapapun di atas muka bumi. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, kalaulah setiap manusia menyadari betul betapa dia sempurna dan begitu indahnya dia diatur oleh Allah, pasti dia akan meleleh air matanya karena besarnya rasa cinta yang dia akan kembalikan kepada Allah ketika dia merasakan getaran-getaran cintanya Allah pada kehidupan dia selaku makhluknya Allah. Jadi berbaik sangka. Apa yang terjadi besok sudah pasrah. Tawakal, berbaik sangka bahwasanya Allah insya Allah membersamai kita.
Allah itu merupakan alasan terbesar kita untuk melewati kehidupan ini sesulit apapun, dan alasannya adalah karena Allah tidak akan meninggalkan mereka yang senantiasa bertawakal dan berbaik sangka kepadanya dalam setiap urusan dia. Ya. Ya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya, beliau dihadang oleh Suraqah, ya kalau tidak salah, yang mengancamnya. Ketika sudah di hadapan Nabi, Suraqah pada saat itu masih jahiliyah. Lalu dia berkata kepada Muhammad, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Maka Rasulullah cukup mengatakan sebuah kekuatan besar, tetapi apa yang disampaikan Nabi menggetarkan hatinya Suraqah. Dia berkata, Allah. Perkataan itu menggetarkan. Lalu jatuhlah pedang yang dihusungkan kepada Nabi. Lalu Nabi mengambilnya dan mengembalikannya. Siapa yang sekarang yang akan melindungi? Jadi Allah itu selalu menjadi sebuah sandaran besar pada kehidupan kita. Jangan bersandar kepada makhluk. Berbaik sangka itu paralel. Berbaik sangka itu paralel dengan kita menyandarkan apa yang kita rasakan hanya kepada Allah. Maka setiap orang yang mereka berbaik sangka, pikiran mereka tidak kalut, pikiran mereka tidak berat, tidur akan tenang, bangun pun akan dalam kondisi lapang. Karena dia tahu hari-hari yang akan dia jalani sedang berada dalam pengawasan Allah. Poin yang pertama dikerjakan, poin yang kedua dimaknai pada setiap perjalanan hidupnya, maka tidak ada yang bisa membahayakan orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah dalam setiap urusan mereka. Makanya overthinking itu sebenarnya pada konteks hukum Islam tidak boleh. Sesuatu yang over itu sebenarnya negatif. Dan tidaklah orang overthinking ya karena dia kurang yakin untuk berbaik sangka kepada apa yang telah Allah gariskan. Karena overthinking itu bisa kemana-mana. Ada seorang ibu membunuh anaknya karena terlalu overthinking kan. Nanti anak saya bagaimana kelaparan gini. Lebih baik dia mati, dia sudah kenyang sekarang. Nah, kita doakan semoga ibu ini diberikan oleh Allah kesembuhan kalau dia sakit dan diampuni dosa-dosanya yang lumayan besar ketika membunuh anak. Tapi kisah ini nyata, ada seorang ibu membunuh anak ya disebabkan karena dia terlalu overthinking. Sampai akhirnya dia kurang memberikan rasa berbaik sangka kepada setiap keputusan yang Allah berikan. Berbaik sangka itu jalan ketenangan hidup. Jalan ketenangan hidup. Karena kalau kita terus biarkan pikiran kita, terutama ketika kita tidak bisa membendung arus informasi yang deras datang dalam kehidupan kita kan. Karena arus informasi yang datang dalam kehidupan kita kan deras banget. Lebih deras daripada terjangan air bah. Lebih cepat daripada terjangan bola es yang mengalir dari puncak gunung es. Maka karena arusnya begitu deras, membuat kita akhirnya berpikir pada sesuatu yang sebenarnya berpikir pada sesuatu yang membuat resah itu merupakan bagian dari khonnas, itu bagian dari strateginya setan. Ketika Allah menyampaikan pada surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu manusia, yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang yuwaswis di dalam hati manusia. Termasuk yuwaswis itu maknanya apa? Menakut-nakuti terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu akhirnya ketika ketakutan itu dominan, ketakutan itu mendominasi, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa yang kita khawatirkan. Orang akhirnya tidak memiliki ketenangan pada hidup ketika terlalu khawatir. Pada setiap masalah ketika dia lupa, hidup itu tidak akan pernah lepas masalah. Bukan masalah yang kita khawatirkan, tapi adalah cara kita menyikapi masalah dengan berbaik sangka, dan cara kita menyandarkan masalah itu hanya kepada Allah. Hidup itu pasti baik. Kalaupun ada takdir yang tampaknya tidak sesuai dengan harapan kita, saya kan sudah sering bicara untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Saya sudah sering menyampaikan, kalaupun kita ada takdir, yang ternyata takdir itu berat menurut kita, maka yang berat menurut kita belum tentu itu buruk untuk kita di masa besok atau di masa mendatang.
Kan saya sering nyampaikan, ada pasien, ada dokter. Ada pasien, ada dokter. Dokter mengatakan ini harus diamputasi penyakitnya di kaki. Pasien berkata, kenapa harus amputasi? Kenapa tidak diusahakan cara yang lain? Antara pasien dengan dokter, ketika terdengar kalimat amputasi, maka interpretasi dokter dengan pasien itu jauh berbeda. Dokter ketika mengucapkan kata amputasi, maka itu cara yang terbaik. Karena menurut dokter, ini kalau dibiarkan, penyakitnya akan menjalar ke atas dan menyebabkan kematian fatal. Tapi pasien ketika mendengar kata amputasi, maka maknanya negatif. Karena dari 2 kaki, serta-merta menjadi 1 kaki. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya, itu yang menjadikan kita akhirnya memahami. Itu yang menjadikan kita mengerti. Itu yang menjadikan kita mengerti. Ya, bahwasanya kadang kita itu melihat takdir tampaknya buruk. Sebenarnya bukan buruk, tapi karena ilmu kita yang terbatas dibandingkan ilmunya Allah. Sama dengan ilmunya pasien, berbeda dengan ilmunya dokter. Dokter mengatakan amputasi itu baik, karena kalau kamu tidak diamputasi, kamu akan lebih sakit daripada kondisi ini dan bisa menyebabkan kematianmu. Nah, itulah yang kita tarik, bahwasanya persoalan kita pada kebahagiaan itu adalah ketika kita dimulai dari cara kita menatap dan melihat setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita dengan kacamata takdir yang mulia. Kalau kita terus memperbaiki cara kita melihat setiap peristiwa yang datang dalam kehidupan kita, semuanya baik karena datang dari zat yang sempurna, dan yang sempurna tidak mengeluarkan produk kecuali yang sempurna, maka kita akan merasa tenang pada kehidupan kita, lapang hati dan jiwa kita. Lapang hati dan jiwa kita. Satu persatu kemudahan itu selalu membersamai kepada mereka yang senantiasa menata rasa hatinya, menata rasa jiwanya dengan konsep ridho dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini, Masya Allah ya, ini yang menjadikan kita selalu harus memperhatikan. Pertanyaan kita, apa yang bisa menjadikan berbaik sangkanya kita, keridhaan hati kita itu bisa menjadi hilang. 1, karena maksiat. Maksiat itu menghilangkan hati yang ridho dan berbaik sangka kepada setiap keputusan Allah. Kalau kita sudah bermaksiat, maka hati kita menjadi gelap dan susah kita berprasangka baik kepada apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Yang kedua, karena dominasi rasa hasad. Kalau orang itu sudah terdominasi rasa hasad melihat orang lain dan selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, maka dia tidak akan pernah mampu menikmati apa yang Allah berikan pada peristiwa hidupnya ketika dia selalu membandingkan itu sama orang lain. Dia susah berprasangka sama Allah yang baik. Dia akan gampang mengatakan, kenapa dia begitu, saya begini. Kenapa dia mendapatkan itu, saya tidak mendapatkan itu. Dan itu karena apa? Dominasi rasa hasad. Hasad itu bisa menghilangkan baik sangkanya manusia kepada takdir yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Hilang jadinya kalau sudah hasad tuh. Apalagi ngelihat segala sesuatu selalu dengan kacamata perbandingan. Hidup itu bukan dibandingkan. Hidup itu disyukuri. Yang ketiga, yang menjadikan rasa berbaik sangka itu hilang adalah lemah, bodoh. Lemah atau bodoh. Bodohnya dia terhadap sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Ketika kita sepakat Allah itu sempurna, dia tidak mungkin mengeluarkan sesuatu produk kecuali produk yang sempurna. Kan gitu. Kebodohan manusia kepada Allah itu salah satu kebodohan paling fatal pada kehidupan manusia sebagai makhluknya Allah. Jadi kalau ada manusia, kok sampai manusia itu bodoh terhadap nama dan sifat-sifatnya Allah. Siapapun yang bodoh terhadap nama dan sifat-sifatnya Allah, siapapun yang bodoh terhadap nama dan sifatnya Allah itu, maka akan menyebabkan dia tidak mampu berbaik sangka kepada apa yang diputuskan oleh Allah. Dia tidak akan mampu untuk berbaik sangka. Akhirnya ketika dia tidak mampu untuk berbaik sangka kepada setiap keputusan yang dibuat oleh Allah, terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya apa? Dia gelap hatinya.
keruh jiwanya melihat segala sesuatu yang ada pada hidupnya. Dan yang terjadi menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, mengatakan dirinya ditinggalkan, tidak dibersamai oleh Allah. Disebabkan ketika dia bodoh terhadap sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Ya. Jadi 3 perkara ini yang menghilangkan kebaikan prasangka baik hati kepada Allah. Ya. Jadi kalau manusia itu sudah ada dosa, dosa itu melekat pada hati, hati akhirnya tidak bisa merespon setiap ketetapan takdir dengan cara yang baik. Karena hatinya dalam kondisi sakit dengan banyaknya dosa dan kemaksiatan. Yang kedua terdominasi hasad. Hatinya sudah penuh dengan hasad. Kalau hati sudah penuh dengan rasa hasad ya, kalau hati sudah penuh dengan rasa hasad, ya, maka dia hidupnya hanyalah berpindah dari satu perbandingan kepada perbandingan berikutnya. Kok dia sama dia sih? Kan harusnya sama saya. Lebih cocok sama saya daripada sama dia. Salah ini. Nah, selalu begitu. Yang ketiga, karena orang itu kalau tidak paham tentang nama dan sifatnya Allah, orang yang tidak memahami tentang nama dan sifatnya Allah, maka sangat rentan sekali dia akan berburuk sangka kepada apapun yang menimpa pada hidupnya. Dan kalau sudah berbaik sangka hilang, yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif. Terus membayang-bayangi dirinya. Wah ini salah, ini enggak benar, ini takdirnya begini. Terus saja. Negatif auranya. Kalau negatif sudah auranya, terhadap jalan kehidupan dia sendiri, kehidupan dia yang dia miliki sudah dia perlihatkan aura yang negatif. Tidak ada yang kita bisa harapkan kebaikan dan kebahagiaan pada mereka yang memiliki aura negatif ketika tidak memiliki sikap hati untuk berprasangka baik kepada setiap keputusan Allah. Jadi jalan bahagia itu yang kedua apa? Bersihkan mata hati kita, melihat setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi selama hati mampu berbaik sangka, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia. Semuanya baik untuk dia. Sakit pun dia ridho, diberikan kenikmatan, dia lapang dengan kesyukuran. Tidak ada yang bisa merubah dan mempengaruhi dia pada kehidupan. Tidak ada yang bisa mempengaruhi apapun untuk dia. Karena apa? Karena hidupnya sudah dipenuhi. Karena hidupnya sudah dipenuhi dengan ketenangan-ketenangan besar ketika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berprasangka yang baik sama Allah. Itu yang kita harus pahami. Ummu Sulaim ketika mendapati putranya wafat, beliau berbaik sangka kepada Allah. Beliau berbaik sangka kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan pengganti yang baik dan lebih utama daripada anak yang diwafatkan sebelumnya. Itu karena kekuatan berbaik sangka. Ya. Makanya berpikir positif itu termasuk salah satu kualitas kehidupan. Nah, berpikir positif itu tidak akan kita peroleh sampai kita memiliki cara berbaik sangka kepada setiap urusan takdir yang diberikan oleh Allah. Semua takdir itu baik. Kalaupun kamu menjumpai ada sebuah takdir yang buruk, itu pun merupakan bagian dari perbuatan dosamu sendiri. Dan terkadang Allah berikan kesulitan untuk menghapuskan dosa-dosamu sebelumnya sampai terjadinya kesulitan itu. Tapi ada banyak kebaikan yang akan terjadi ketika kita berbaik sangka kepada Allah. Itu yang kedua. Ya. Jadi pastikan bahwasanya kita ini di dalam kehidupan kita itu selalu berbaik sangka kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya pada kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan rasa bahagia pada kehidupan kita, yaitu adalah ketika seseorang itu pada kehidupan mereka, ketika mereka tidak banyak menceritakan masalah hidupnya kepada banyak orang. Ya. Jadi apa yang terjadi pada hidupnya tidak banyak orang mengetahui. Semakin sedikit orang yang kenal dengan kita, semakin sedikit beban hidup kita. Ini yang ketiga.
Makanya dikatakan di dalam salah satu riwayat yang sahih dalam Sifatus Shafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, minal birri kitmanul masaib wal amrad was sadaqah. Termasuk di antara kebaikan kitmanul masaib, kamu sembunyikan musibah yang menimpa kepada dirimu, wal amrad, dan sakit yang kamu derita, was sadaqah, dan sedekah yang kamu keluarkan. Itu termasuk kebaikan, itu kamu menyembunyikan. Ya. Bapak dan Ibu pernah nggak sekali-kali berpikir agak mendalam? Kenapa agama ini selalu menempatkan keutamaan bagi mereka yang menyembunyikan masalahnya atau menyembunyikan amalnya? Orang yang beramal diketahui orang dengan orang yang beramal tidak diketahui oleh orang, itu jauh lebih utama yang kedua daripada yang pertama. Kenapa Allah dan Rasul itu selalu mengkondisikan kita supaya kita tidak banyak apa yang dilakukan itu diketahui orang, baik dalam kita beramal. Pasti kan ada pasti feedbacknya itu apa dalam hidup kita. Karena Allah itu selalu menyuruh kita itu supaya kita tidak terkenal, supaya kita ketika melakukan sesuatu tidak diketahui banyak orang. Itu pasti ada feedbacknya yang baik untuk kita. Sampai berulang-ulang melalui lisan Rasulullah. Supaya kita menyembunyikan amal yang kita lakukan. Karena dengan kita tidak banyak menceritakan kepada orang, maka semakin sedikit orang yang tahu, semakin sedikit orang yang mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan kita, semakin ringan beban hidup kita daripada kita harus menutup mulut banyak orang yang tahu masalah yang kita dapatkan. Gara-garanya kita suka menceritakan. Jadi kebahagiaan dalam Islam itu dibangun ketika seseorang itu memiliki sebuah konsep apapun yang meledak pada diri saya tidak akan menceritakan ke banyak orang. Kalaupun saya menceritakan ke orang lain, satu, untuk mencari solusi secara syariat. Yang kedua, ya supaya saya mendapatkan petunjuk. Selebihnya daripada itu, maka dia menyembunyikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah riwayat, min ijlalillah wa ma'rifati haqqihi ala tashku waj'aka wa la tadkur musibataka. Termasuk kamu ketika mengagungkan Allah, jangan pernah engkau itu ngeluhkan apa yang kamu rasakan atau menyebutkan musibahmu itu kepada manusia dan meninggalkan penyebutan itu hanya kepada Allah. Pernah nggak Bapak Ibu membaca ya di dalam sebuah ilmu pernikahan? Salah satu ahli pernikahan itu pernah berkata begini, kalau terlibat masalah di antara satu keluarga, jangan libatkan banyak orang terhadap masalah yang terjadi. Semakin banyak kita melibatkan orang, semakin sulit kita akan mengendalikan dan semakin sulit kita itu akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi kalau semakin banyak orang, maka setiap kepala yang tahu, setiap orang yang mengetahui selalu memiliki sudut pandang subjektivitas dia. Dia selalu memiliki subjektivitas dia dari cara pandang dia. Dan setiap orang ketika subjektivitasnya itu berbeda-beda, itu yang menjadikan sulit masalah itu akan diselesaikan. Masalah akan susah diselesaikan. Kalau setiap orang itu sudah memiliki subjektivitas masing-masing, maka semakin kita tidak terkenal dan semakin orang tidak tahu masalah yang ada pada kehidupan kita dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka semakin gampang kita itu akan menyelesaikan apa yang terjadi pada kehidupan kita dan semakin kita gampang untuk bahagia ketika semakin orang tidak terlalu mengenal kita. Makanya dalam Islam hati-hati dengan sebuah penyakit ingin dikenal banyak orang atau yang disebut dengan syuhur. Kalau dikenal orang karena satu manfaat ilmu, moga-moga Allah jaga hati kita. Tapi kalau ingin dikenal orang, hanya sekedar dikenal, maka kita akan berhadapan dengan banyak sekali masalah-masalah yang dijumpai. Makanya akhirnya kita jumpai kenapa banyak orang sudah terkenal, kaya, stres. Karena tuntutannya itu orang itu semakin banyak. Kalau dia semakin dikenal orang itu tuntutan orang kepada dia semakin besar. Ketika tuntutannya semakin besar, objektivitas dia juga, objektivitas yang dia pandang, subjektivitas yang dia pandang itu jauh lebih banyak lagi.
Sudah tuntutannya banyak, subjektivitas orang ketika melihat apa yang terjadi pada hidupnya beragam, dan kita tidak bisa mengontrol subjektivitas orang ketika melihat masalah kita. Makanya jalan bahagia itu simple. Jangan terlalu banyak dikenal orang, karena itu akan menuntut banyak perkara pada kehidupan kita. Kalaupun Allah memperlihatkan apa yang kita lakukan dikenal, selama itu datang dari Allah, bukan datang dari apa yang kita sengaja, biarkan, itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan. Tapi kita dalam kehidupan itu harus betul-betul mencukupkan diri kita dengan apa yang terjadi. Selebihnya itu yang menceritakan ke 1-2 orang, tidak usah menceritakan ke banyak orang. Dan ingat ya, jangan terlalu banyak menceritakan rahasia kepada orang, karena kamu akan tertawan olehnya ketika kamu sudah menceritakan sebuah kisah rahasia. Contoh nih, kita lagi seneng nih sama beberapa orang, kita ceritain rahasia 1, 2, 3 kita kepada banyak orang. 1, 2, 3 kita ceritakan rahasianya. Apa yang terjadi? Kita menjadi tertawan oleh 3 orang itu. Setiap ada apa-apa, kita terbayang-bayang. Wah, nanti jangan-jangan rahasia yang pernah saya sampaikan akan dibuka sama dia. Itulah yang menjadi poin yang ketiga yang sangat penting juga adalah setiap dari kita harus berusaha. Setiap dari kita harus berusaha. Kebahagiaan itu akan datang ketika kita semakin meminimalisir orang untuk tahu tentang kita dan meminimalisir orang yang paham tentang problematika yang kita hadapi. Dan itulah yang ketiga. Inilah yang menjadikan kita memahami jalan kebahagiaan yang diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah. 1. Ikuti Allah, tinggalkan larangan. 2. Berbaik sangka terhadap takdir Allah. Yang ketiga, jangan ceritakan apa yang kamu jangan ceritakan apapun yang terjadi pada hidupmu kepada banyak orang. Jangan diposting, jangan ditulis di feed, jangan ditulis di Facebook, jangan ditulis di status WhatsApp. Jangan ditulis. Orang yang membaca itu pun tidak bisa memberikan bantuan sebagaimana bantuan yang Allah berikan. Dan Allah memberikan bantuan ketika manusia sudah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Pertolongan Allah lebih cepat daripada manusia yang menyandarkan masalahnya dibaca dan diketahui banyak orang. Masya Allah. Ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Insya Allah kalau ada pertemuan kembali kita lanjutkan bab yang ketiga. Inilah yang menjadi sebuah perhatian besar untuk kita. Semoga kita mampu mengetahui jalan kebahagiaan yang diterangkan di dalam kitabullah. Senang sekali kita berjumpa pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri kajian kita, dan saya memohon maaf sekali pada kesempatan siang ini tidak bisa menerima tanya jawab karena qadarullah ada sebuah udzur yang menimpa kepada kami yang kami harus selesaikan. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa membuka tanya jawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, teasernya ada. Teaser Samila series yang ke-6. Alhamdulillah Samila series yang ke-5 sudah selesai. The Homeland of Solihin. Diikuti hampir 6.300 para peserta. Ayo kami ajak semuanya. Ikuti sensasi kajian ilmu dengan audio dan visual yang terbaik yang kami persembahkan. Dan sudah banyak ribuan yang memberikan testimoni nikmatnya belajar secara terstruktur dan tersistematik. Ikuti kajian Samila series yang ke-6. Inilah teasernya. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second.
in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love. Itulah teaser kita Samilah Series yang ke-6, dan semoga ini juga bermanfaat informasi untuk Majelis Ta'lim Az-Zahra, dan moga-moga Majelis Ta'lim Az-Zahra bisa menjadi partner kita, menjadi duta ilmu, menyampaikan dan men-sharekan kepada banyak circle-nya dan banyak komunitas-komunitas yang bersama dengan Majelis Ta'lim Az-Zahra. Barakallahu fikum. Kita kalau nanti diperjumpakan kembali, kita akan buka dengan tanya jawab dengan lebih lapang dan lebih luas waktunya. Senang sekali bertemu dan berjumpa pada Taman Ilmu. Semoga kita termasuk orang yang dipantaskan untuk mendapatkan konsep bahagia pada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Umar Mita atas kajiannya pada hari ini. Qadarullah atas keterbatasan waktu Ustadz, maka sesi tanya jawab pada hari ini kami tiadakan. Kami mohon maaf atas segala khilaf dan salah, baik sengaja maupun tidak selama di kajian ini berlangsung. Kami mohon dihalalkan dan diikhlaskan. Untuk rekaman kajian ini bisa disimak ulang di YouTube, linknya sudah kami bagikan di chat. Kemudian untuk jadwal kajian Majelis Ta'lim Az-Zahra atau Mata Zahra bisa dilihat di IG @matazahra_gis. Semoga pertemuan kita pada kajian siang ini di timbangan pemberian amal kebaikan di akhirat kelak. Amin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum untuk para jamaah yang telah mengikuti kajian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.